Halo semuanya, selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Bersama saya di renungan pagi hari ini, judul kita, Semua Manusia Pernah Mengalami Pencobaan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menang terhadap pencobaan yang sedang dialaminya. Saudara-saudaraku, kita boleh buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Di ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Kita lihat jawaban Yesus di ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Pencobaan yang pertama yang dialami oleh Yesus adalah tentang makan atau ketika Yesus sedang lapar. Saya percaya di dalam kehidupan manusia, semua orang pasti pernah mengalami namanya lapar. Tetapi di sini kita belajar, Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Saya percaya mungkin jarang sekali kita menemukan orang-orang yang melakukan puasa demikian di hari-hari yang sekarang ini, jika itu bukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat bagaimana jawaban Yesus terhadap pencobaan yang sedang dialami. Saya percaya iblis tahu bahwa Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak menggunakan kuasa tersebut untuk melakukan hal demikian. Ini perlu kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bisa melakukan sesuatu, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, alangkah baiknya untuk kita bisa menguasai diri kita. Kita lihat jawaban Yesus. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali untuk kita memahami perkataan Yesus ini. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia boleh hidup karena firman Tuhan. Orang-orang yang haus akan firman Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang tersebut orang-orang yang kuat di dalam kehidupannya. Apapun tantangan Anda hari ini dalam kehidupan kita, mungkin Anda diperhadap dengan persoalan ekonomi yang hari-hari semakin susah di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan saudara. Yesus mengatasi persoalan pertama tentang lapar. Saya percaya ketika manusia lapar, karena manusia itu menjadi serakah di dalam kehidupannya. Ya. Kita akan lihat pencobaan yang kedua yang dialami oleh Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Ayat ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita lihat jawaban Yesus di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Puji nama Tuhan, di pencobaan yang kedua yang dialami oleh Yesus, yaitu tentang menggunakan kuasanya. Iblis tahu, iblis mengerti firman Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus, ya, bahwa ketika iblis menempatkan Yesus di tempat yang tinggi atau bubung bait Allah, iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu.
Dan iblis tahu ada firman yang berkata malaikat-malaikatnya akan datang menatang sehingga Yesus sendiri akan jatuh sampai ke bawah. Tetapi kita melihat bagaimana jawaban Yesus. Yesus berkata, ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, perhatikan kalimat Yesus ini. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, penting bagi kita untuk memahami, untuk kita jangan mencobai Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Saya boleh garis bawahi, jangan di dalam kehidupanmu. Ingat, jangan engkau meragukan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Jika engkau meragukan Tuhan, otomatis secara sadar atau tidak sadar, saudara-saudaraku sudah meragukan Tuhan di dalam kehidupan saudara, sudah tidak percaya akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu penting saudara-saudaraku untuk kita hidup, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan pernah kita untuk mencobai Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan yang sama yang telah menolong kita di masa yang lampau, bahkan Tuhan yang sama akan menolong kita hari ini di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita, di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan saudara, akan menolong saudara. Ingat, Tuhan itu tidak pernah berubah-ubah, baik dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Kuasanya, kebesarannya, keajaibannya tidak pernah akan berubah. Tuhan itu esa, Tuhan itu kekal. Yesus menang terhadap pencobaan yang kedua tentang mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kita mencobai Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Dengan meragukan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dengan cara kecewa kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Penting bagiku dimanapun saudara-saudaraku Anda berada, untuk kita boleh hidup takut akan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati saudara-saudaraku. Kita lihat di ayat bagaimana kemenangan Yesus yang ketiga terhadap pencobaan yang sedang dialaminya. Kita buka di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara-saudaraku, perhatikan di pencobaan yang ketiga. Ini berbicara tentang bagaimana pencobaan yang Yesus alami benar-benar sungguh menggiurkan bagi kita yang hidup hari-hari ini. Banyak orang yang ingin berkuasa, ini ditawarkan kepada Yesus. Bagaimana kalau iblis ini menawarkan hal ini di dalam kehidupan kita? Ini di pagi hari ini, iblis akan menawarkan kepada saudara dan kepada saya segala kemewahan dunia ini. Dengan satu syarat, kita menyembah iblis. Saudara-saudaraku, penting bagi kita untuk memahami hal ini di dalam kehidupan kita. Yesus yang adalah Allah sendiri, yang mau mengambil rupa manusia, yang sama dengan manusia, pernah dicobai iblis dengan hal yang demikian, yaitu iblis menawarkan kemegahan dunia, kerajaan dunia untuk diberikan kepada Yesus. Saudara-saudaraku, seandainya Yesus adalah kita, bagaimana respon kita, bagaimana keputusan kita pada saat itu? Apakah kita akan menyembah iblis supaya kuasa dunia, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala yang ada dalam dunia ini menjadi milik? Saya percaya kalau kita orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, ketika ada tawaran ini dalam kehidupan kita, kita berkata, tidak. Saudara-saudaraku, kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan pergi ke Bapa di surga. Tidak ada manusia yang hidup kekal di bumi ini. Saya percaya semua manusia pasti mati dan akan dibangkitkan lagi. Tergantung bagaimana hidup kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Manusia mati sekali saja, habis itu manusia akan dibangkitkan. Apakah manusia akan menerima upah atau
hidup atau dibangkitkan untuk kematian kekal yang kedua, yaitu di api neraka. Saudara-saudaraku, kita lihat jawaban Yesus di pagi hari mengenai tawaran iblis yang ketiga, mengenai kerajaan, mengenai kemegahan dunia. Kita lihat ke 9 ayat 10, maka berkata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada terus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita lihat ayat 10, maka kata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis." Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya bahwa perkataan kita mengandung kuasa ilahi, kita percaya bahwa perkataan kita sanggup menghancurkan kuasa iblis. Oleh karena itu, teladan Yesus ketiga penting untuk kita perkatakan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita berada di dalam nama Yesus, enyalah engkau iblis. Artinya, dalam kuasa Yesus ada mukjizat, di dalam kuasa Yesus ada kemenangan. Itu saya imani di dalam kehidupan saya sendiri. Saudara-saudaraku, di pencobaan yang ketiga, saya juga percaya Yesus juga memberi kuasa yang sama di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh kalah terhadap pencobaan yang kita alami di hari ini di dalam kehidupan kita. Saya percaya dimanapun Anda berada, ketiga hal ini, biarlah ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita, dan ketiga hal ini pasti kita alami di dalam kehidupan kita. Yesus pernah lapar, kita juga pernah lapar. Nah, ketika kita lapar dalam kehidupan kita, kita harus bisa menguasai diri kita, supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak serakah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentang mencobai Tuhan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan di dalam kehidupan kita, karena tidak ada seorang pun yang sanggup mencobai Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, baik Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tentang hal yang menarik yang kita bisa lihat, yaitu dunia ini dengan segala isinya. Jangan kita tergiur, saudara-saudara. Tetap cari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan saudara. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.